Ini lokasinya ada di Peak ya. Ini konsepnya adalah cafe trading gitu ya. Jadi di sini cafe untuk kita ngopi ya. Tapi produk utama kita adalah make money. Yuk, siapapun itu yang mau ke sini, mau belajar trading sambil ngopi ya, di sini tempatnya. Traders Club. Ya, prinsip saya itu go wide dan go deep. Maksudnya adalah cobain dulu segalanya. Kalau masih usianya below 13 lah. Kalau masih di bawah 30, cobainnya dulu segalanya. Kamu mau jualan A, jualan B, jualan C, cobain aja, go wide dulu. Sampai akhirnya nanti kamu akan merasa kayaknya aku yang paling cocok banget di sini deh. Yang paling ini banget di sini. Barulah go deep di situ, dalemin di situ. Kalau dalam satu kata, aku cuma pengen ucap maju terus. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini pasti ada ujungnya. Ya pasti ada ujungnya. Hujan itu ada berhentinya, panas itu ada hujannya. Jadi maju terus. Kembali lagi dengan aku Liana Piliang dan aku Mila Ramadhani. Kita kembali dikasih tahu episode ketiga. Udah 3 aja. Masya Allah banget. Dan yang paling spesialnya hari ini kita mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Siapa ya? Masih muda, investor, pengusaha, gila nggak? Cowok. Ya iyalah, bisa lah ya. Dan yang paling penting kita sekarang berada di lokasi tempat bisnis narasumber kita saat ini. Di mana nih Lena nih kita Traders Club. Di mana lokasinya tuh? Di Peak ya? Lokasinya di Peak. Nah, teman-teman daripada penasaran, kita langsung undang narasumber yang sangat luar biasa. Halo Bang Indra. Halo. Bang Indra. Bang Indra Setiawan ya. Bang Indra Setiawan. Thank you for coming ya. Masya Allah, terima kasih juga loh. Kita udah dijamu di sini. Masya Allah banget. Ini bukan jamu tapi ya ini kopi. Oke. Baik. Oke, kita kenalan dulu nih, Bang Indra. Boleh kenalan dong, bisnisnya bagaimana, apa aja, kenalan spill dikit. Oke, kasih tahu berarti ya teman-teman. Kasih tahu lah. Kasih tahu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indra, salah satu pemilik dari cafe ini, namanya Traders Club. Lokasinya ada di Peak 2 ya. Kalau teman-teman mau ngopi sambil belajar trading, yuklah datang ke sini, kita belajar bareng, kita make money bareng sambil ngopi tentu. Making money. Kuncinya itu ya teman-teman semuanya. Betul, Bang Indra. Ini aku mau kasih tahu sedikit nih. Kasih tahu ini kita bisa membicarakan seputar bisnis, karir profesional Bang Indra. Iya, di berbagai industri ya di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi nggak ngasih tahu tentang gosip-gosip terkini. Enggak dong, tolong. Walaupun kita perempuan kayaknya nggak gitu Bang Indra. Kita membahas informasi aman. menarik yang menambah wawasan kita. Pokoknya intinya kedepannya kasih tahu ini menjadi episode yang ditunggu oleh netizen dan bermanfaat. Amin. Wajib follow ya. Oke. Bang Indra, kita tanya-tanya sedikit nih tentang pengalaman Bang Indra di seputar bisnis dulu kali ya. Boleh lah ya, boleh dong. Awalnya gimana nih karirnya Bang Indra? Dulunya gimana? Kok bisa sekarang menjadi seorang pengusaha sukses yang terkenal, Masya Allah? Oh sih, kasih tahu luar biasa ya. Wajib kita kasih tahu kepada dunia. Harus dong kepada dunia ya. Harus dong. Boleh dong Bang Indra, spill. Ya oke. Kan tadi namaku Indra ya. Aku tuh asli dari Solo. Oh Solo. Aku asli dari Solo. Aku lulus SMA itu sekitar 2007 kalau nggak salah, apa 2006 ya. Saya lupa. Lalu saya merantau ke Jakarta tuh. Nah, saya merantau ke Jakarta. Profesi pertama kali saya di Jakarta karena saya modal next up, modal ijazah SMA itu nggak laku kan di Jakarta waktu itu. Saya belum kuliah gitu ya. Nah, karena saya butuh makan. Ya jadi SMA itu Bang Indra dari Solo ke Jakarta? Yes, dari lulus sendiri? SMA. Iya, lulus SMA saya ke Jakarta. Oke. Di Jakarta karena nyari kerjaan susah, ijazah SMA nggak laku gitu ya. Akhirnya karena saya butuh makan, saya jalan ke Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu. Teman-teman tahu nggak? Tahu dong. Aku pernah tinggal di situ, Bang Indra.
Aku ngobrol-ngobrol lah itu sama pedagang-pedagang di pasar itu. Oke. Sampai akhirnya aku ngelamar kerja, dalam tanda petik ngelamar kerja. Di mana? Di pasarnya. Nah, Serius, aku Li? bekerja sebagai kuli panggul dulu. Wow. Oh iya, Ya. Seriusan? Itu awal mula aku menginjakan kaki di Jakarta, aku kuli keren pasar. banget. Terus Tapi apa? yang lebih ekstrim itu bukan kuli pasarnya, tapi jam kerja sama upahnya. Jadi Oh gitu. jam kerjaku tuh dulu lumayan ekstrim ya, dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Berarti Bang Indra pada saat itu tuh tinggal di daerah Pasar Minggu? Iya, aku tinggal bersama kuli-kuli pasar yang lain. Aku karena jam kerjanya dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi, Oh. upahnya itu per malam aku dapat Rp5.000 waktu itu. 2007. Tahun 2007-an, 2008 lah, aku lupa waktu itu ya. Nah, dengan uang Rp5.000 kan aku harus bisa hidup di Jakarta nih. Gimana cara aku hidup? Strategiku hidup adalah aku ngatur makan dengan uang Rp5.000 itu. Aku makan mie instan. Bisa? Pasti pernah makan mie instan kan? Pernah dong. Nah, Setiap hari. iya, yang lebih ekstrimnya adalah satu mie instan tuh aku potek dua, setengah buat makan siang, setengah buat makan sore. Paginya aku dapat makan dari bosku yang aku ikutin di pasar. Oh iya, teman-teman keren banget. Itu Ya, awal-awal sama. mula tuh. Aku tidur ngekos di petakan bersama kuli-kuli pasar yang lain. Terus aku tidur masih inget banget aku pakai alas itu alas kardus lemari es karena kan lumayan tebel, lumayan tebel dan gede gitu kan. Ya udah situ. Tapi yang ngebedain aku sama kuli pasar yang lain adalah aku tuh suka banget baca buku. Sampai sekarang aku masih suka baca buku. Waktu itu buku yang dibaca apa tuh Oh, Bang Indra? banyak. Saat itu kan Banyak. maksudnya masih SMA Banyak. gitu kan. Aku dari SMA aku udah suka baca buku, tapi nggak Bisnis, pernah baca tentang buku bisnis. sekolah ya. Buku pengembangan diri. Pengembangan diri. Self management gitu lah. Oke. Gitu ya. Jadi ketika lagi nguli di sela-sela waktu luang, aku selalu bawa buku tuh di situ. Nah, dulu aku dibully tuh di pasar itu, di pasar Minggu tuh aku dibully. Si teman-teman kuli kira-kira ngomong gini lah, bro udahlah bro, lu cuman kuli aja nggak usah sok-sokan baca buku. Siapa sih yang bully? Sekarang lihat dong sosoknya ini ya. Ini yang lu bully sekarang. Terus kan aku jawab, waduh bro, hidup gua suka-suka gua lah. Tapi Oke. akhirnya terjawab loh. Sampai saat ini kuli-kuli angkatanku, ya angkatan Angkatan ya, letting ya. Satu letting gitu ya, letting. Iya sih. Sampai sekarang dia masih nguli di pasar. Oh iya? Sampai sekarang masih. Pernah ketemu gitu pernah sekarang? ketemu masih nguli. Dulu job desk aku tuh ya dari terminal pasar Minggu, aku narik gerobak gitu ya. Lalu dari tukang-tukang sayur datang dari berbagai Iya, vendor, iya. datang situ aku tarik, aku drop ke lapak-lapak di pasar itu. Iya. Aku panggul, aku naik gerobak Terus? gitu-gitu. Badanku ceking kayak gini ngangkatin berat-berat gitu. Wah. Dengan upah Rp5.000 per malam. Wow. Tapi boleh nanya nggak? Ini Boleh dong, makanya kamu kesini kan mau nanya. sorry, Peace. salah ngomong aku. ini nih. Kan nggak mungkin ya orang bisa menjadi pengusaha tuh kalau nggak punya salah satu skill atau marketing, sales gitu. Itu dasarnya dari mana? Nah, dasarnya dari pasar tadi. Jadi ketika aku nguli pasar itu, bosku kan ngeliat, jadi upahku tuh naik bertahap dari Rp5.000 ke Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 sampai tertinggi Rp100.000. Nah, ketika udah Rp100.000 per malam, bosku tuh ngeliat lagi, kayaknya kerjaanmu bagus deh, kamu tak Oke. bukain lapak aja deh. Akhirnya pertama kali aku dagang pasar gitu, aku dibukain lapak di daerah Jembatan Merah Manggarai. Kalau kalian teman-teman tahu ya. Jadi aku pernah dagang di sana tuh. Aku dagang sayur, dagang frozen food, ya terus ya gitulah yang di drop ke tukang sayur komplek gitu loh. Aku dagang sendiri tuh di situ di pasar Jembatan Merah Manggarai. Pinggiran atau bawa gerobak atau gimana? Di pasar, pasarnya? pasar Jembatan Merah. Itu kan pasar itu Jembatan Iya, Merah iya, itu. iya. Pasar malam itu. Jadi aku dagang di sana itu dulu dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi. Itu berapa lama dagang seperti itu? Aku ya itu sejak naik karir naik. Kuli panggul punya karir coy. Tapi itu kan Iya. stepnya Ada jenjangnya ya. Iya, step-stepnya. Nah, Bang pas Indra. dagang itu aku ngerasa happy banget. Karena bayangin lah, awal pertama kuli kan aku cuma diupah Rp5.000 tuh. Pas Sampai aku dagang akhirnya? sendiri, dapat profit satu malam itu Rp1.000.000 waktu itu aku masih ingat banget. Aku Jauh berasa banget kaya ya? raya aja. Jauh banget ya. Aku berasa kaya raya aja dengan duit Rp1.000.000. Karena dari Rp5.000. Dari 5.000. Dari Rp5.000 ke sampai- Rp1.000.000 per satu malam. Wah, luar biasa. Itu Aku happy dijadiin banget. apa tuh 1 jutanya? Nah, Boleh tahu tentunya dikumpulin. Nah, aku punya masalah lagi di situ, yaitu orang yang kerja malam itu capeknya 2 kali lipat daripada orang yang kerja siang. Ya, iya. Dari sisi fisik, gitu ya, Fisik, terus ya. cuaca, gitu-gitulah. Nah, aku punya sakit paru-paru basah waktu itu, paru-paru basah, tipes gitulah ya. Nah,
kerja malam di pasar apalagi itu kan capeknya luar biasa, fisik terkuras gitu ya, apalagi pas hujan dingin gitu kan, jadi aku kambuh lah itu. Nah, duit yang tadi profit aku kumpulin 1 jutaan tadi habis buat di rumah Berobat sakit ya. gitu. 5 hari aja kamu bisa habis 15 juta di rumah sakit. Iya, benar-benar. Iya, jadi duit yang aku kumpulin akhirnya ya habisnya buat berobat. Nah, sejak saat itu akhirnya aku pensiun dari dunia pasar. Abis Aku itu tinggalin kemana? dunia pasar. Nah, itu prosesnya dari naik karir 5.000 sampai buka lapak sendiri itu tadi ya. Itu sekitar kurang lebih 8 bulanan, 6 sampai 8 bulanan. Jadi nggak terlalu lama. Karena aku kerja dilihat sama bosku yang di pasar itu. Terus buka lapak, terus sejak saat itu kurang lebih berarti hampir setahunan kali ya. Di situ Hampir ya. setahunan, terus aku udah mulai kenal temen 1, 2, 3 orang, mulailah itu cari-cari kerjaan. Tapi alhamdulillah nggak pernah itu ditolak ya. pekerjaan ya. Lamar kerja nggak pernah ditolak. Kenapa nggak pernah ditolak? Karena nggak pernah dipanggil gitu. Karena nggak pernah ngelamar mungkin kali ya. Aku melamar tapi nggak ada panggilan gitu. Berarti itu awalnya tertarik di apa namanya? Bisnis. Marketing Ya. atau di bisnis. Kalau soal sales, soal marketing gitu itu aku dari SD udah jualan. Aku dari SD itu aku bawa telur puyuh. Ibuku kan orang tua aku jualan telur puyuh ya. Aku bawa telur puyuh dari rumah, aku bawa ke sekolah, aku jualin. Itu Oh, SD. Udah ini ya jiwanya. SMP aku dapat uang saku, aku kumpulin. Terus teman-temanku cowok-cowok kan suka bola tuh. Aku tanya, kamu sukanya tim apa, pemain favorit apa? Aku catat tuh. Jiwa Kalau sales banget. kalau bahasa sekarang disebutnya riset market ya. Oke. Nah, karena dulu aku nggak ngerti riset market itu apa, aku cuma catat aja. Si A, klub bolanya ini, pemain favoritnya ini. Nah, dari uang saku yang aku dapat itu, aku Beli. pergi ke pasar, aku beli jersey. Jersey ala pasar, anak SMP waktu itu. Jadi aku beli jersey, kaos bola di pasar, aku bawa ke sekolah, aku jual ke temanku tadi, yang suka-suka tadi, yang aku udah catat tadi. Tanpa mereka tahu, yang penting, wah ini aku bawa nih, jersey favoritmu gitu. Terus dia nya, aduh bro, harganya kan nggak masuk, tenang aja, bisa dicicil gitu. itu aku udah jualan coy, dari Berarti SD. memang udah Iya. udah jiwanya, terus mindsetnya juga seperti itu ya, Iya, Bang Indra ya. iya ya. Jadi justru aku malah nggak kepikiran punya karir yang bagus di perusahaan yang besar itu sama sekali nggak kepikiran sejak kecil. Kepikirannya benar. dagang doang. Tapi nih Bang Indra, apa sih yang memicu Abang untuk bisa punya bisnis saat ini tuh apa? Ya oke. Awalnya. Jadi aku Awalnya. dari Solo ke Jakarta itu impianku cuma 2. Aku pengen bisa kuliah, aku pengen bisa punya bisnis sendiri. Alhamdulillah dua-duanya udah kesampaian. Nah sekarang mimpinya kan harus ada terus kan. Aku ada mimpi lagi yang harus aku jemput. Apa tuh? Boleh diomong gitu? Boleh. Atau kamu lagi ngomong? Boleh. Spill lah. Spill sedikit. Spill. Apa nih? Enggak, aku pengen umroh. Aku pengen umroh. Itu impian ya. Aku pengen umroh tapi nggak sendirian. Bersama guru SD, SMP, SMA dan keluarga besar. Masya Allah. Aku udah- Amin. Aku Boleh udah dong hitung disediain tiket kosnya. 1. SD. Wow, berapa tuh berapa? Aku butuh budget sekitar 6 sampai 7 M lah. Karena ada uang saku, ada di Teman-teman yang saat ini diundang nggak? SD alumni gitu ya. Gurunya. Teman-temannya Guru. Gurunya aja. Oh, Makanya masih pada hidup ya. Ya. Kamera membaca. Wah, mulutnya pedas sekali. Udah kan Aku minum dulu. Ah. kocak banget. Itu ngalir sih. Masih hidup ya. Karena kan Masih hidup ya. ya udah kita boleh minum dulu lah. Aduh. Kita minum dulu. Ini tadi apa Liana? Satu. Oke. Bang, itu kan sekitar 6 sampai 7 M. Itu teman-teman yang saat ini ada ininya nggak? Bisa diatur. Bisa diatur. Oke, lanjut. Oke. Mau dong Bang dijelasin bisnisnya bergerak di bidang apa aja. Kita kasih promo Iya. gratis nih sama teman-teman boleh lah. Spill. Aku saat ini ada beberapa bisnis ya, tapi yang aku intens banget di dalamnya itu ada 2. Yang pertama di konstruksi. Konstruksi. Aku punya brand namanya renovasik.com. Jadi urusan renovasi jadi asik gitu lah. renovasik.com. Ya. renovasik.com. Itu aplikasi kan ya Bang ini? Ya itu website sendiri, Website. Jadi Oh. di situ mempertemukan antara klien yang mau renovasi rumah dengan tukang-tukang atau mandor yang sudah Iya, aku kurasi. Kemudian ada problem berikutnya di orang yang mau renovasi rumah itu adalah mereka pengen renov tapi pas lagi budgetnya itu pas-pasan atau terbatas gitu ya. Pas bayar sekolah, pas ini gitu ya. Akhirnya apa?
renovasi bisa dicicil bulanan dengan cara aku mempertemukan dengan pihak keuangan, institusi keuangan. Jadi ada Iya, ada perbankan, ada fintech, ya? gitu-gitu. Ya. Jadi aku mengconnecting gitu antara si klien dengan institusi keuangan. Itu direnovasi. Itu dari 2018 sampai sekarang. Until now ya. Gitu. Jadi yang masih jalan karena bisnis kan banyak bangkrutnya gitu. Terus apa lagi nih bisnisnya? Kayaknya masih banyak nih yang belum disebutin. Harus di-spill ya, itu jelas. Yang kedua adalah cafe ini yang Traders Club ini kita ya. syuting ini ya, Iya. Traders Club ya. Ini lokasinya ada di Peak ya. Ini konsepnya adalah cafe trading gitu ya. Jadi di sini cafe untuk kita ngopi ya, tapi produk utama kita adalah make money. Yuk, siapapun itu yang mau ke sini, mau belajar trading sambil ngopi ya, di sini tempatnya. Traders Club. Dan Itu sih. dari dua bisnis ini mana sih tantangannya yang lebih gimana gitu? Lebih greget gitu. Lebih Dua-duanya punya tantangan. Saya cerita di konstruksi dan renovasi. Kemarin ketika masa Covid gitu, itu konsumen itu takut ketemu orang baru kan. Jadi ketika dia mau renovasi rumah, aku ngirim tukang tuh malah diusir, takut. Kalaupun diterima itu mesti mandi sanitizer, jadi semprot keliling, jadi seru gitu. Terus kalau soal kafe banyak orang bisnis kafe, Iya, orang betul. bisnis kafe. Ya apa pembeda kita? Pembeda kita di sini adalah kopinya mungkin terlihat sama, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Karena ngopi di sini bisa dapat duit. Gimana caranya? bisa Gimana caranya? Belajar trading. trading. Belajar Iya, trading. ya. Forex trading khususnya ya, forex trading. Belajar, jadi kamu bisa dalam tanda petik seolah-olah ngopi gratis kalau kamu bisa make money dari tradingnya. Di sini kita ada Making edukasi. money. Diajarin nggak? Ya iya, kita ajarin. Yang ngajarin siapa? Itu Aku dan free Papa. ya, free ya untuk Wow. belajar. Ada yang free, ada yang berbayar tentunya. Oke. Kayaknya harus sering-sering kesini gue. Biar dapat duit, say. Oke. Ya, Nah ini gitu. Mbak Indra, dan ini Mbak Indra pernah di buku ya, itu apa ya? Oh ya, dulu aku bersama dengan trainer dan motivator Indonesia, aku nulis buku judulnya I'm Motivator. Dulu I'm bestseller di Motivator. Gramedia. Dulu udah lama sekali. Gramedia. Udah lama sekali. Oke. Masih ada nggak bukunya? Aku sih udah nggak punya stok ya, udah laku. Atau ya? I'm Motivator judulnya. Oke. Itu ada 20 trainer, Oh. kisah hidupnya masing-masing. Diceritakan di Terus dalam sama buku itu. ngasih tips-tips gitu lah. Sama yang kedua itu aku nulis buku tapi e-book ya, E-book buku itu. digital ya. Itu tentang bagaimana cara kita komunikasi efektif khususnya dipakai untuk dalam bisnis. Itu masih ada berarti. Kalau Boleh e-book lah ya. ada. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Kayaknya bukunya limited edition banget. Boleh. Pertanyaan itu emang kalian suka baca? Asli aku hobi baca. Oh ya. Wah, Dari nice. hobi baca. Nice. Sama Ya. Yang aku satu juga diam suka. aja. Karena nggak suka baca kayaknya ya. Aku suka Suka apa? baca novel. Ya. Enggak. Atau nggak suka baca grup BA yang isinya gibah. Spill gak sih? Oke, Mbak Indra mau tahu nih, kenapa sih Mbak Indra punya tujuan kayak pengen ngajarin anak-anak Gen Z atau milenial sekarang pengen lebih ke trading gitu? Kenapa? Gini, karena kita kan harus melek tentang dunia keuangan. Jadi salah satu penyesalanku banget itu ya, aku tidak mempelajari tentang keuangan sejak zaman dahulu kala. Jadi dari dulu aku belajarnya itu cuma dua hal, belajar tentang komunikasi. Dalam hal ini kalau dibedah lagi komunikasi itu mempelajari tentang manusia, bagaimana individu A, B, C, D, E, karakternya kayak gimana, bagaimana cara masuk ke karakter A, B, C, D, E gitu ya. Aku dalamin banget di situ cara komunikasi. Yang kedua adalah aku belajar tentang bisnis. Di ini kan cabangnya banyak bisnis tuh. Nah, aku mengkhususkan diri mempelajari di bagian sales dan marketing. Aku nggak mempelajari tentang keuangan. Nah, gara-gara itu aku bisnis berkali-kali bangkrut terus. Kenapa? Karena kesalahanku tadi aku nggak mau belajar tentang dunia keuangan. Nah, dari situ karena aku menyesal nggak mau belajar keuangan, maka yuk jangan sampai ada anak-anak muda baru yang menyesal juga nih kayak aku nih gara-gara nggak melek tentang keuangan. Akhirnya apa yang dikumpulin hilang, apa yang dilakuin loss gitu-gitu aja. Tujuannya kayak gitu. Iya. Juga kurang. Hmm. Mbak Indra sekarang kan sudah punya sertifikat trainer.
dan juga public speaking dan lain-lain gitu. Ya, alhamdulillah ya. Itu menjadi motivasi banget sih buat kita juga gitu bisa sampai di tahap itu gitu. Dan nggak semua orang ya. Dan nggak semua Iya, nggak orang semua. gitu kan. Bang Indra, apa sih motivasi Bang Indra untuk menjadi trainer, public speaking? Kenapa sih ngambil di posisi itu gitu? Oke, mungkin aku runutin dari karir karena itu nyambung semuanya. Jadi ketika tadi udah di pasar dagang, aku tinggalin dunia malam tadi, dunia pasar. Kerjaan pertama aku kan dulu aku dari pramuniaga, jadi SPG lah, jadi SPG. Mulai ya. Ya, jadi pelayan, jadi SPG. Jadi di salah satu toko buku di daerah Tebet. Sekarang sayangnya udah nggak ada, gitu. Udah tutup tokonya. Jadi dulu aku SPG di situ. Nah ketika di toko buku aku happy banget tuh, karena aku bisa baca buku gratis. Ini setelah di pasar tadi, iya setelah di pasar. Jadi aku jadi SPG. Di situ juga nggak lama, sekitar 3-4 bulanan. Lalu aku pindah lagi kerja. Nah ini antara bodoh sama polos tuh beda tipis ya. Aku kategori yang bodoh aja deh. Aku apa ya? Nah Polos dulu kayaknya kita ya. dulu itu ada lowongan kerja gitu kan, pekerjaan office boy gitu. Nah aku artikan secara harfiah tuh, office itu kantor, boy itu pria kantoran kan gitu. Nangkepnya kan gitu ya. Anggaplah aku bodoh lah, bukan polos ya, aku bodoh nih. Ternyata di luar Nah, ekspektasi pas ya. aku datang lamar interview dijelasin kerjaannya ngapain, bikin kopi, nyapu ngepel gitu. Ya sudah akhirnya aku ambil. Nah itu aku di daerah Depok Lama, di dekat stasiun Depok Lama, aku jadi OB di situ di perusahaan Korea. Nah di OB itu di perusahaan alat kesehatan. Nah, itu ada karyawan yang memang kerjaannya mereka itu adalah jualan, presentasiin produk untuk dijual ke klien yang datang gitu kan. Nah di situ sekitar dapat 3 bulanan, aku udah mulai hafal apa yang diomongin orang-orang itu kan. Aku sambil nyapu ngepel bikin kopi kan dengerin kan otomatis kan. Nah dari situ bosku ngomong, Indra, kamu mau nggak coba presentasi? Ini gara-gara aku belajar public speaking, gara-gara ini awal. Kamu mau nggak presentasi jualan alat ini gitu ya? Terus saya ngomong ke bosku itu ibu-ibu udah cukup tua. Tapi ibu, aku ini kan, aku udah pernah cerita ke ibu ya, aku kan orang pasar gitu. Aku nggak punya kemampuan apapun. Nah terus bosku ngomong lagi, ya terserah kamu. Saya udah ngasih kesempatan, kamu mau ambil apa enggak? Oh ya bener juga ya, dikasih kesempatan ya. Betul. Kalau berhasil ya syukur alhamdulillah, kalau gagal ya sudah gitu. Jadi Namanya juga pelajaran, memang aku OB belajar. waktu itu, jadi nggak ada ekspektasi. Nah waktu itu presentasi itu durasinya 30 menit. Dikasih waktu sama bosku itu memang satu sesi di kantor itu 30 menit. Terus bosku juga nggak ekspektasi aku jualan gitu. Jadi ya sudah, aku ngalir aja, aku presentasi alat itu untuk dijual. Ternyata kebablasan coy, bukan 30 menit, tapi 120 menit bablasnya. Terus ekspektasinya nggak ada jualan, aku malah jualan 2 biji alat waktu itu. Alat kesehatan gitu. itu. Iya. Nah dari sejak saat itu aku pensiun jadi OB. Gara-gara presentasi. Jadi pertama naik kan- itu ya. Iya, di- aku jadi staff. Iya. Jadi Keren staff. banget, coy. Dipercaya ya Mantap. jadi staff. Jadi staff, terus aku jualan lagi, presentasiku makin lancar, aku naik jadi supervisor, manager, terus sampai tertingginya aku kepala cabang. Itu dalam waktu Kurang berapa lebih tahun? 4,5 tahun lah kurang lebih. Jenjang karir yang Iya, Iya, sesungguhnya. jadi di situ aku megang jadi kepala cabang, megang cabang di daerah Cilandak waktu itu. Nah, pas udah kepala cabang itu lumayan lah ya. Jadi aku punya tim, ya punya staff yang harus aku briefing setiap hari, bikin strategi jualan gitu-gitulah ya. Nah, terus itu sekitar tahun 2011 berarti. 2011 akhir. Itu aku pertama kali daftar kuliah akhirnya. Jadi aku pikir gaji yang aku dapat dari kantor tuh cukup sama bonus, karena biaya kuliah, biaya hidup plus aku nyekolahin adikku juga ternyata kurang. Ternyata kurang. Jadi aku ngatur strategi lagi. Gimana caranya nih duitnya bisa cukup? Strategiku ada di manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Jadi aku pagi 9 to 5 lah ya, orang kerja pada umumnya. Nah, setelah itu sorenya aku kuliah, ambil kuliah malam. Lalu pulang kuliah sekitar jam 10 sampai jam 11-an ya lah di kos nyantai-nyantai. Nah, habis itu dari jam 11 malam sampai jam 12 malam aku tidur. 1 jam aku tidur. Wow. Setelah itu ngapain jam 12 malam? Jam 12 malam aku Bisnis. kembali lagi ke pasar yang pertama kali tadi itu. Serius? Itu ngapain? Aku nemuin bos yang dulu di pasar pertama kali, aku nyari kerjaan tambahan. Aku kerja dari jam 12 malam sampai subuh. Aku dibayar Rp25.000 per malamnya waktu itu. Dan itu aku jalani selama 2 semester pertama aku kuliah. Nggak ada temen-temenku yang tahu karena aku butuh duit tambahan gitu. Itu Produktif sekali ya. strateginya di manajemen waktu itu. Udah, dari situlah aku, wah ini kayaknya perlu nih ada perubahan, gitu. ada something nih. Kalau nggak hidupku gini-gini aja gitu kan.
Udah 2 semester aku sambil jadi pagi kantoran aku punya karyawan, sore kuliah, malamnya kuli. Luar biasa loh, luar biasa banget loh. Hard worker. Itu produktif sekali. Oh iya Bang Indra, minum dulu lah kita. Ini produk kita yang best seller di sini itu ada namanya Ini Sakura Latte. Sakura Latte. Masya Allah, kok punya ada inspirasi nih buat minuman Sakura Latte? Karena timku luar biasa, tim barista dari Traders Club itu luar biasa. Kita Experience-nya di atas 11 tahun semuanya. Wow, bolehlah Jadi, kita spill ya nanti. Iya, di spill aja. Ya, itu luar biasa, bikinnya penuh cinta, makanya bisa ada love-love. Ya kita minum lah ya. Yuk kita minum ya. Kalau ini aku minumnya ice coklat ya. Kalau ini apa nih? Ini Sakura Latte kalau nggak salah ya. Sakura Latte ini apa gitu? Itu kopi, nanti detailnya sama timku barista aja. Wah, Aku takutnya salah ngomong nanti. Itu lokasinya sangat strategis banget. Jadi kalau yang ke Peak wajib mampir ke sini sambil trading bareng Bang Indra, oke? Nah, ngomong tentang trading forex nih, gimana sih cara mulainya? Ya, oke. Jadi sebelum masuk ke forex itu aku beberapa kali bisnis. Jadi ketika tadi kerja ternyata 2 semester nggak cukup gitu ya, terus aku exit dari dunia kerjaan, aku pertama kali bisnis tuh join MLM. Join MLM. Nggak boleh sebut merek dong di sini dong. boleh spill nggak? Kayaknya rata-rata anak rantau itu kalau ke Jakarta pasti ditawarin MLM. Justru aku heran kalau ada orang yang nggak pernah di prospek MLM. Oke. Lu hidup di mana? Lu hidup di mana? Udah pernah nyoba belum? Karena di Jakarta itu ada 2 hal yang pasti selalu ketemu sama orang. Pertama, agen MLM, yang kedua agen asuransi udah. Lu senggolan di jalan itu udah orang asuransi, orang MLM, udah pasti. Nah, di MLM itu mentalku terbentuk, coy. Mentalku tuh terbentuk banget di MLM. Karena waktu itu aku nggak punya kenalan, ya. Aku masih anak rantau di sini. Aku ngelatih mentalku bagaimana caranya. Jadi waktu itu aku mau ngekos daerah Pasar Minggu ya. Aku pergi ke Ragunan, ke busway, shelter Ragunan waktu itu. Berangkat pagi seperti orang kantoran pada umumnya. Jadi tentengan tas kayak orang kerja gitu ya. Keliling busway se-DKI, jadi dari koridor ke koridor. Aku cari apa? Cari prospekan. Apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku cuma senyum aja. Kalau senyumku dibalas berarti dia prospekan. Nah, sesimpel itu. Jadi di busway itu aku senyum sama orang, aku presentasi diliatin banyak orang, bodo amat gitu. Aku ngetes mental. Dan aku catat. Misalnya contoh hari ini aku ketemu Liana, aku presentasi, Liana nolak alasannya A B C D E gitu ya. Terus ya udah aku ketemu Mbak Mila gitu ya, aku presentasi nolak alasannya E F G gitu. Aku catat, tanpa terasa 3 bulan itu 1000 penolakan. Bukunya ada, sayangnya hilang pas aku jadi kayak kontrak sana kontrak sini. Bukan yang di iMotivation. Iya, bukan. Jadi itu awal lagi sebelum itu. Ya jauh sebelum itu. Jadi aku prospek keliling-keliling DKI gitu. Kayak gitu, ditolak sampai aku ditangkap security di daerah halte busway Duku Atas karena aku celingak-celinguk cari orang yang bisa aku senyumin. Karena untuk senyum aku butuh orang yang ngeliatin aku dulu, lalu aku senyumin. Senyumku dibalas, ya sudah. Iya, berarti Berarti mungkin awalnya itu adalah ketertarikan. Iya. Jadi prospek itu waktu awal-awal jualan versi jalanan ya, bener-bener jualan versi jalanan gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu aku lakuin. Nah, gara-gara itu aku ditangkap security di Duku Atas. Nah, tapi yang menarik adalah setelah aku diinterogasi, kamu ngapain? Kamu pasti maling ya? Kamu celingak-celinguk cari ini itu. Bapak udah selesai belum? Marah-marahnya kalau udah selesai gantian saya ngomong. Ini loh Pak, saya punya produk bagus. Saya prospek ke security-nya. Kena nggak? Enggak lah. Malah saya diusirnya sana kamu keluar sana gitu ya. Terus ketemu forex-nya di mana? Nah, sebelum itu waktu di MLM itu aku join di asuransi juga. Di asuransi pertama kali aku belajar tentang instrumen keuangan. Jadi mengenal tentang pasar keuangan itu di asuransi. Nah, di asuransi aku belajar tentang kenapa aku masuk asuransi, kenapa masuk MLM? Alasannya adalah simple. Aku ini suka belajar dan aku cari belajar yang gratis. Ya udah masuklah ke MLM, ada training, masuklah ke asuransi, ada training, gratis semua. Iya dari situ. Nah, terus di forex ya, itu sebenarnya jauh sebelum itu. Aku bisnis berkali-kali, bangkrut terus, dan idenya aneh-aneh. Waktu itu pas musim hujan, aku lihat orang-orang kantoran, lalu mahasiswa ketika dia berangkat aktivitas, dia kena hujan, sepatunya basah. Ya jelas basah karena kena hujan gitu ya. Nah, aku punya kepikiran bisnis yang cukup nyeleneh, yaitu sepatu anti air. Sepatu anti air. Jadi aku cari bahan baku ke sana kemari. Setelah dapat, aku drop ke pabrik sepatu yang biasa bikin merek-merek tertentu. Nah, karena bahan bakunya itu susah dicari, akhirnya mempengaruhi harga. Hargaku jadi nggak bisa bersaing di pasar. Dari situ aku dead stock, jadi bangkrut di situ.
Itu pertama kali. Lalu aku bisnis yang kedua adalah kaos. Kaos waktu itu ide dasarnya adalah 5 orang terkaya dunia waktu itu dari 2 industri. Yang pertama dari teknologi, yang kedua fashion. Fashionnya waktu itu brandnya 4 huruf, depannya E, Z, belakangnya A. Tapi sekarang udah diganti. Sekarang udah LV kan, yang terkaya di dunia. Nah, akhirnya apa? Aku kepikiran nyeleneh lagi. Aku menggabungkan antara fashion dengan teknologi. Jadi kayak kaos biasa gitu ya. Misalnya contoh ada gambar Mickey Mouse, contoh ya. Kita shoot pakai kamera, nanti keluar animasinya. Itu teknologi AR namanya. Augmented reality. Itu tahun 2016, 2017. Sudah ada ya? Udah ada lah, aku udah punya timnya gitu. Bener-bener inovatif. Nah, yang menarik lagi adalah aku untuk memulai bisnis itu modalnya lumayan, tapi aku nggak pakai duit sendiri. Jadi aku ngumpulin orang, aku ngumpulin calon investor, aku presentasiin, dapat 1, sekian M lah. Hanya dengan sekali event ngumpulin ide kayak gitu. Udah, nah kembali lagi di situ. Aku bisa mendatangkan uang, tapi aku nggak bisa memanage uang. Jadi ada 2 strategi yang berbeda antara mendatangkan dengan memaintain, ya, atau mengelola. Di situ aku bangkrut lagi. Aku punya utang lagi miliaran, aduh pusing kawan. Bang Indra penasaran, itu kan abang menceritakan tentang bangkrutnya. Menemukan yang sukses itu sampai di titik mana? Jadi yang pertanyaannya yang lebih tepatnya adalah kenapa udah bangkrut kok nggak upload, itu yang paling tepat. Oke. Nah, waktu itu aku ikut seminarnya Pak Dahlan Iskan di Surabaya. Jadi Pak Dahlan Iskan waktu itu di sesi pertanyaan itu aku nanya, Pak, saya ini bisnis berkali-kali tapi kok bangkrut terus, kenapa ya Pak? Gitu ya. Terus Pak Dahlan jawab, oh masih ingat banget ya. Oh kamu bangkrut Mas? Bagus katanya. Loh kok bagus Pak? Bangkrut kok bagus? Loh ya bagus karena kamu menghabiskan jatah gagalmu katanya. Ya. Karena kalau udah dihabisin ya udah bentar lagi kamu berhasil. Oh gitu ya Pak. Iya makin gagal ya berarti makin bagus, kamu udah nguras kegagalan. Kayak gitu. Kata ya udah. Akhirnya aku jalanin aja terus, cari bisnis lagi sambil terus aku belajar ini itu, cari pengembangan diri. Aku punya 13 sertifikasi kalau nggak salah. Wow. Tapi kalau dikerucutin cuma 2 topik ya, bisnis sama komunikasi. Salah satunya public speaking. Ya, terus di forexnya, kecemplung forexnya itu sekitar 2017 kayaknya, 2017 kayaknya. Jadi waktu itu H-1 Idul Fitri, jadi pas malam takbiran, ada yang ngajakin aku join di salah satu forex itulah. Katanya waktu itu aku masih bener-bener bodoh, bener-bener stupid tentang dunia forex waktu itu. Jadi aku cuma percaya aja, percaya teman aja gitu ya. Nah ya udah aku join. H-1 Idul Fitri. Aku join $11.000, aku masih ingat banget, 150 jutaan berarti ya. Nah besoknya pas Idul Fitri perusahaannya hilang, aku kena scam. Aku kena scam. Lebaran ya? Iya, jadi di Lebaran itu, wah istriku manyun, mertuaku manyun, karena aku ngilangin duit $11.000 coy. Aku pusing juga begitu. Tapi dari saat itu aku akhirnya punya dendam positif. Dari itulah aku punya dendam positif. Aku harus belajar tentang forex biar aku nggak kena tipuan. Udah dari situ aku belajar tentang forex, cari partner ini itu, ikut workshop latihan. Ya udah, akhirnya trading forex. Keuntungan terbesar pertama trading paling besarnya? Aku yang paling besarnya ya itu dari 3 juta rupiah modal dapat profit sekitar 1,9 miliar. Wah, mau duit. Tapi lossnya nggak tanya, lossnya nggak kita tanya. Boleh, kita masih yang enak yang denger aja dulu. Dari 3 juta. Jadi 1,9 miliar. Itu durasi sekitar 8 bulan. Durasi sekitar 8 bulan. 8 bulan. Ya. Lossnya berapa? Ah, Ini kan udah enak nih, udah seneng nih. Oke, lossnya. Aduh, semangat banget gue. lossnya kalau yang paling besar dalam 1 bulan itu 1,6 miliar. Itu paling besar 1 bulan. Masih ada lah 400 juta, profitnya bulan. masih ada. Di awal tadi udah loss 11.000 karena ketipu, terus kena ya banyak lah, ongkos belajarnya udah lumayan lah. Belajar situ. Luar biasa. Oke. Dari trading forex ini pertama kali dapat untung itu pengen beli apa? Mau dong. Waktu itu aku beli mobil. Waktu itu mobil. Aku beli mobil ya. Aku beli mobil
Nah, aku kenapa loss itu aku salah menggunakan strategi, tapi dari situ aku belajar sih. Dari forex aku pakai di kripto, ternyata strategi salah. Kan instrumen investasi ada banyak ya, ada saham, ada kripto, ada forex, banyak lah. Jadi teman-teman harus belajar ya. Banget. Aku Harus mau ya. dong. Kayaknya kasih tahu butuh kelas trading nih. Boleh. Kita kasih tahu teman-teman ya tentang trading forex ya. Kalau ada yang mau belajar trading, Kuota berapa ya? Ini cukup lah 30. Ya, 30 orang, Iya. 30 orang komen yang menarik. Komen yang menarik kita bakal ajak. Baik online, offline, kalian komen yang menarik aku ajak. Betul nggak sih? Ya? Gas. Gas lah, gas. Oke, Bang. Hmm. Prospek kedepannya gimana nih, Bang? Boleh. Prospek kedepannya kita pengen tahu lah. Apa tuh? Prospek apa nih? Baik di bidang bisnis, boleh? Oke ya. Jadi kalau bisnis, semua bisnis itu kan pada dasarnya bagus. Siap. Yang penting kita mau deep dulu ya. Jadi di awal khususnya untuk teman-teman yang merasa masih muda, merasa masih muda. Ya, prinsip saya itu go wide dan go deep. Maksudnya adalah cobain dulu segalanya. Kalau masih usianya below 13 lah. Kalau masih di bawah 30, cobainnya dulu segalanya. Kamu mau jualan A, jualan B, jualan C, cobain aja, go wide dulu. Sampai akhirnya nanti kamu akan merasa kayaknya aku yang paling cocok banget di sini deh. Yang paling ini banget di sini. Barulah go deep di situ, dalemin gitu. Ya, habis go wide, cari yang cocok gitu ya. Lalu setelah itu go deep, jadi dalemin. Nah, saya juga sama, bisnisku yang benar-benar aku dalemin itu cuma 2, yang konstruksi tadi sama trading forex. Kalau hobi aku ngajar, aku sering diundang ke universitas untuk beli ngasih kuliah umum, topik kewirausahaan gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan biasanya topiknya ada 2, sales sama public speaking, cara komunikasi gitu. Jadi itu hobi aja, jadi nggak make money dari situ. Kebetulan aja hobinya dibayar. Itu yang penting. Hobi dibayar. Hobinya dibayar. Jadi lupain passion, aduh aku passion banget nih bikin ginian. Oh iya. Tapi passionnya nggak menghasilkan. Aduh, Pernah nggak sih lupakan. Bang gini? Jadi Bang, misalnya nih kita kan punya ambisi, punya satu keinginan nih. Kita sudah punya planning untuk mengatur bisnis yang akan kita bangun. Ya. Tapi di saat kita cerita-cerita nih ke senior-senior yang lebih paham tentang bisnis, dia tuh kayak nggak masuk gitu apa yang kita sampaikan. Kira-kira apakah kita tetap sendiri aja tanpa dukungan dari mereka atau gimana nih? Kadang gara-gara mereka nggak support gitu jadi kayak down gitu loh Bang, gimana ya? Ada dua aliran yang tentang pertanyaan itu ya. Aliran yang pertama adalah cerita ini demo ke siapapun itu, jangan takut demo dicuri karena actionnya pasti berbeda. Tujuannya apa diceritain? Tujuannya adalah untuk dapat feedback, dapat feedback dari si A, si B, si C, si D. Dan dari feedback itu, kalau yang punya ide ini dia gampang goyah, nanti akan malah jadi racun karena terlalu banyak mendengar omongan. Ya, itu aliran yang pertama. Aliran yang kedua adalah punya ide udah dipendem sendiri, dipinggirin sendiri, tato ada kayak gitu. Nah, kembali lagi ke individunya itu masing-masing. Tidak ada salah atau benar kayak gitu ya. Kalau aku pribadi kategorinya yang pertama tadi, aku malah sebarin ideku ke banyak orang. Ketika aku di feedback ya alhamdulillah makin dibully ya sudah, tinggal aku buktiin kan gitu. Buktikan. Kembali ke individunya, kuat mana nih? Kuat omongan orang atau Kuat niatnya kitanya. kita, Gitu. Buktikan? Buktikan. Kasih tahu dong. Kasih Kasih tahu sama semua orang bahwa kita itu mampu ya. Iya. Apapun ide kita tuh udah jalan kita yang paling tahu diri kita sendiri. Betul. Ya kan? Tadi kayak kata Bang Indra kan, go wide, go deep. Ya, gue Pesan ya. Pesannya Insya keren Allah. banget sih. Itu perlu kita buktikan. Dikasih tahu. Oke, Bang Indra, Yes. kita sama tahu juga nih banyak yang abal-abal yang namanya saham itu, kasih tahu dong Bang teman-teman. Oke, sorry. Jadi banyak yang abal-abal kan ya Mm-mm. Bang Indra ya untuk trading forex ini. Nah itu gimana tuh Bang Indra? ya kembali lagi abal-abal kayak yang tadi pertama kali aku join di forex itu abal-abal. Yang awal itu ya, Ya. waktu itu ya. Iya. Oh, Nah, terus juga ada yang mengatasnamakan robot trading. Oke. Robot tradingnya tidak salah ya, karena itu memang beneran ada teknologinya. Saya pun menggunakan itu. Iya, iya. Jadi itu tidak ada yang salah dengan teknologinya, tapi oknumnya ya. Dan literasi keuangan masyarakat kita itu memang agak kurang, bukan agak kurang, memang lebih parah gitu ya. Kadang suka emosional nggak sih Bang Indra? Emosional Iya. itu
Jadi kalau dalam trading forex itu kalau menurut analogi saya pribadi ya, itu seni memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Ya. Seni memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Biasanya yang orang yang tidak sabar itu modal misalnya contoh $100, dia berharap dengan punya 10 Iya, miliar. emosional kan. Akhirnya tradingnya gede-gedean, volumenya gede-gedean tanpa strategi, modal intuisi, modal hoki. Kayaknya begini, nggak ada kayak gitu kayaknya. Ada kayaknya. Harus ada Semua tuh ilmunya ada ya. ilmunya, Iya, ada iya, datanya, betul. cara eksekusi juga ada pertimbangannya, ada fundamental, ada teknikal. Iya. Nah yang abal-abal itu biasanya oknum digoreng kayak gitu. Plus masyarakat yang literasinya kurang. Akhirnya apa? Banyak yang menghalalkan cara. Mereka apply di pinjol, berharap masuk join ke Iya. robot trading bisa cuan, Bisa lalu profit. cicilannya bisa pakai buat bayar cicilan pinjol, lalu faktanya tidak. Akhirnya terlilit lah. Terlilit utang malah. Iya. Karena si oknum-oknum tadi ya udah dia raise fund, ngumpulin dana Yes. dari orang-orang ini aja, begitu udah kumpul, gone. Bye bye gitu ya. Udah duit-duitnya teman-teman ini. Itu kemarin Ada sempat gila, rame loh itu. Iya, Bang. triliunan. Iya, iya, Ada yang 20 Betul, triliun, Bang. ada merek itu. benar. Ya, benar. dan itu Oh, aku semua. bermusuhan sama mereka. Aku bermusuhan sama mereka itu karena aku kan ngedukasi dulu. Ya. Mm. Aku sering edukasi tentang ini loh trading forex yang benar tuh begini. Urutannya begini. Nah, sama perusahaan-perusahaan yang ponzi itu aku sering kena serangan dulu. Ya karena ya itulah. Karena edukasi masyarakat yang ngerti ya dia cabut kan. Iya. Nah, harapannya jangan sampai ngerti kan. Tapi sekarang masyarakat beralih lagi loh dari forex yang robot ponzi, Iya. bodong, Iya, sekarang Ponzi. pindah ke video online. Sama aja. Itu benar-benar Bener-bener parah. parah banget Itu ya. sama aja ya Iya, kan. betul. Jadi belajar juga kan udah tahu kan. Ya, makanya tamu-tamu dikasih tahu tuh luar biasa. Masya Allah banget ya. Oke. Apa lagi? Sekarang statement terakhir nih, penutup dari Bang Indra nih apa nih? Oke, kalau dalam satu kata, aku cuma pengen ucap maju terus. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini pasti ada ujungnya. Ya pasti ada ujungnya. Hujan itu ada berhentinya, panas itu ada hujannya. Jadi maju terus. Maju terus. Ya, itu aja. Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Bang Indra. Sama-sama. Thank you, Bang Indra. Sukses terus buat kasih tahu ya. Siap. Makin banyak followernya, Amin. tetap dapat golden. Masya Allah. Amin, amin, amin. Berarti teman-teman makasih banyak udah nonton Kasih Tahu dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube kita di Kasih tahu official. dan juga follow Instagram kita di Kasih tahu official. Dan jangan lupa follow Instagram Traders Club. ya @traderscrollpic. Oh, Ya, oke. ada pic-nya. Dan Oke. makasih teman-teman udah nonton kita hari ini. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye.